Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ashabul fadilah was sa'adah, al-asatidh wal ustadzat, wa kullu man yushahiduna 'abra syashat. Al-an hadha al-yawm al-asatidh wal ustadzat sayubayyinu lakum anis tafsir Jalalain li Syekh Jalaluddin. Fa'alaihim falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membaca dan sekaligus menjelaskan dari kitab Tafsir Jalalain dari ayat 114 hingga 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzlamu ay la ahadan adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yadhkara fiha ismuhu bis-salati wat tasbihi wa sa'a fi kharabiha bil hadami aw ta'dili. Nazalat ikhbaran an rumi alladhina kharabu baita maqdizi aw fil musyrikina lima saddu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma hadibiyati anil baiti ulaika ma kana lahum an yadkhuluha ila khaifin. Khabarun bima'na amri ay ukhifuhum bil jihadi fala yadkhuluha ahadin aminan lahum fid dunya khizyun hawanun bi qatli wasabi wal jizyah walahum fil akhirati adzabun adzim wa nar. Wa nazalah lima ta'ani al yahuda fi naskhi kibalati aw fi salati nafilati ala rahilati fi safari haitsuma tawajjahta. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi bahwasanya di sini barang siapa yang melantarkan masjid atau merobohkan masjid itu sama dengan merobohkannya atau menghancurkannya. Dan barang siapa yang mengusir orang yang lagi berzikir di dalam masjid atau menyebut nama Allah lalu dia mengusirnya, maka dia adalah sedalam-dalamnya orang, seburuk-buruknya orang. Maka dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Kehinaan seperti apa? Yaitu dia akan diperangi dan akan ditahan. Dan dia akan mendapatkan azab yang paling buruk ialah di neraka. Baik, saya akan melanjutkan pada pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib.
ay al-ardu kulluha li'annahuma nahiyataha fa'ainama tuwallu wujuhukum fi sholati bil amri fasamma hunaka wajhum wahi qabalatuhu alladhi radiha innallaha wasi'un yasi'u fadluhu kullu syai'in alimun bitadbiri khalqihi. Saya akan menjelaskannya. Jadi dulu kiblatnya orang muslim itu berada di bagian timur, yakni di Baitul Maqdis. Dan selang beberapa bulan kemudian diganti oleh Allah menjadi ke arah Mekah, yakni ke Ka'bah. Dan karena itu orang-orang Yahudi pun mengejek orang-orang Muslim karena agama mereka tidak jelas. Lalu Allah pun berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib. Itu milik Allah lah, arah barat dan arah timur. Dan pada ayat ini juga menjelaskan bahwa ketika jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita itu diperbolehkan untuk sholat di kendaraan. Ini kita menghadap ke mana kendaraan kita berjalan, itu diperbolehkan. Dan sesungguhnya Allah maha luas pengetahuannya. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu biwawi wuduniha ay al-yahudu wan nasara wa man za'ama anna al-malaikata banatullahi ittakhadallahu waladan. Qala ta'ala subhanahu tanzihan lahu anhu bal lahu ma fis samawati wal ard milkan wa khalqan wa abiyatan wa milkiyatan tunafi al-waladati wa abbara bima taghliban lima la yaqilu kullun lahu qanitun muti'una kullu bima yuradu minhu wa fihi taghlibi al-aqli badi'us samawati wal ard mujiduhuma la ala mithalin sabaqah wa idha qada arada amran ay ijaduhu fa innama yaqulu lahu kun fayakun ay fahuwa yakunu wa fi qiraati binasabi jawaba lil amri. Jadi dari dua ayat ini itu maksudnya ketika orang Yahudi dan Nasrani itu menganggap bahwasanya Allah itu memiliki anak. Padahal Allah berfirman, subhanah, maha suci Allah. Allah mensucikan dirinya. Lalu di ayat kedua, badi'us samawati wal ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah ketika menciptakan itu hanya mengucapkan kun fayakun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan melanjutkan untuk ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la ya'lamuna ay kafara Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam laula hala yuqallimuna Allahu bi annaka rasuluhu au ta'tina ayatun mimma ikhtirahnahu ala sidqika kadzalika kama qala haula'i qala alladhina min qablihim min kufri ummami al-madiyati li'anbiya'ihim misla qawlihim min ta'annuti wat-talab al-layati tasabbahat qulubuhum fil kufri wal inadi
fihi tasliyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayanal ayati liqaumi yuqinun ya'lamuna annaha ayati fayu'minuna fa'iqtirahu ayatin ma'aha ta'annatu. Astagfirullahaladzim. Jadi tafsir surat Al-Baqarah dari kitab Jalalain ini menjelaskan di ayat 18 ini bahwasanya orang kafir terdahulu itu menyarankan atau meminta Allah untuk menurunkan wahyu dan pembuktian untuk orang-orang kafir terdahulu ini, yang dimana sebagai pembuktian atas kebenaran Nabi Muhammad SAW itu memang dari utusan Allah. Dan orang-orang kafir ini meminta agar mereka diturunkan ayat secara langsung kepada mereka, yang dimana itu menjadikan sebuah dalil untuk mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW ini memang utusan yang Allah turunkan kepada umat manusia. Tak lupa itu mereka juga sangat mengharapkan untuk Allah berbicara langsung kepada mereka tanpa perantara apapun, maupun itu Jibril atau siapapun itu, mereka tidak mau. Mereka hanya mau Allah langsung yang berbicara kepada mereka, kepada kafir terdahulu ini, untuk menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad ini utusannya, agar mereka meminta hal tersebut untuk mau taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ucapan-ucapan ini tidak hanya dilontarkan di saat Nabi Muhammad saja, tapi dari bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka sudah mengatakan tentang penantangan hal tersebut, yang dimana menjadi salah satu pro kontra terhadap Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi terdahulu. Sekian dari saya. Dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Inna arsalnaka ya Muhammadun bil haqqi bil hadi basiran man ajiba ilaihi bil jannah wa nadhiran man lam yajibu ilaihi bin nar wala tusalu an ashabil jahim. An-naru ay al-kuffaru ma lahum lam yu'minu innama alaikal balahu wa fil qiraah bi jazimi tus'alu nahiyan. Dari potongan ayat ini menjelaskan tentang Allah itu menurunkan Nabi Muhammad kepada umat di bumi ini untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Dan syariat-syariat Islam itu adalah aturan-aturan yang benar. Dan barang siapa yang memasuki agama Islam atau mau menerima agama Islam, dia akan mendapat kabar gembira dari Allah, yaitu dia akan masuk surga. Sedangkan orang-orang yang tidak menerima dakwah Rasulullah, dia akan mendapatkan peringatan, yang dimana peringatan itu adalah dia akan memasuki neraka.
Dan sesungguhnya Nabi itu hanya diperintahkan untuk mendakwakan ajaran-ajaran Islam. Tetapi yang tidak mau menerima itu bukan tanggung jawab Nabi. Dan yang tidak mau menerima itu terserah mereka sendiri mau menerima atau mau tidak menerima, dan mereka akan mengambil resiko di akhir, yaitu masuk neraka. Sekian dari saya. Mungkin penjelasan dari kami boleh ditanyakan tentang hal yang belum dimengerti. Silahkan. طيب نفتح لكم السؤال والجواب إذا وجدتم مشاكل أو مسائل من بيانتهم. ارفع يدك إذا وجدتم السؤال. طيب أنت يا أخي أنت أولا وأنت ثانيا وأنت ثالثا فأنت يا أخي تقدم هنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan bertanya. Ma adabun alladhi atar alama mana'a masajidallahi ay yadqara fiha ismullah. Tayyib, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ana jawab. Hum saya taqabbalu khawanan biqatsli wasabi. Syukran ya akhi. وثانيا تفضل تقدم. يا أخي هل هو الحق أن الله يلد الولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قد ذكر الله سبحانه، أي تنزيها له عنه، كما في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد. شكرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. المستمع الثالث فتقدم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma al muradu wajhahu lillah. Muraduhu istiqbalu jihata kiblati ay al-ka'bati. Syukran. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. طيب ما شاء الله، شكرا على بياناتكم أيها الأساتذة. وأنا شكركم على حسن مسائل من المستمع. نكفي هنا.
فالأساتذ فعليه فليتفضل ارجعوا من مكانتكم. شكرا. Iya.